Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di layarnya udah keluar belum gambar PPT-nya? Lagi loading, Bu. Udah, Bu. Oke, Bu besarkan dulu ya. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas. Bentar ya. Oke, kok kesini dia? Nah, sebelum itu Ibu ada pantun untuk memulai pelajaran kita. Tahun ini musim rambutan. Rambutan diambil di kebun Ida. Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Nah, kucing Sabrin ya bunyi. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas coba pimpin doanya. Coba Sabrin pimpin doanya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana puasanya? Udah ada yang bolong? Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua kayaknya, Bu. Baharin hadir nggak? Bahrin. Oh, Bahrin nggak ada, Bu. nggak ada. Lastri juga nggak masuk ya. Welia. Oke, hari ini tidak hadir 3 orang ya. Loh, Santi kemana? Tiba-tiba keluar. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin jaringannya di sana kurang bagus. Kita lanjut aja ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, anak-anak tahu nggak? Hari ini kita belajar mengenai apa? Lingkaran. Benar, kita hari ini belajar mengenai materi lingkaran. Subbabnya apa? Subbabnya ini, Bu, yang unsur-unsur lingkaran, ya kan, Bu? Ya, kita subbab dari lingkaran yang kita pelajari hari ini yaitu hubungan sudut pusat, luas juring, dan busur. Sebelum itu, ada yang tahu tidak lingkaran itu apa? Lingkaran itu bangun datar. Ya, jadi lingkaran itu adalah bangun datar. Bangun datar yang gimana? Bangun datar yang dimana setiap titik-titiknya pada keliling mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Sebelum itu, coba kalian sebutkan dulu deh bentuk lingkaran yang ada di sekitar kalian. Coba Koin. Koin. Iya, koin, Bu. Susanti? Sabar, Bu. Jam dinding, Bu. dinding, Bu. Ya, jadi banyak ya. Ya. Ya, jadi banyak ya wujud lingkaran yang ada di sekitar kita. Seperti kalau yang ada punya kendaraan, rodanya itu kan bentuk lingkaran kan? Ya. Bannya, tutup Ya, botol, koin, jam dinding, piring yang ada di rumah kalian yang bentuknya bulat. Nah, terus masih banyak lagi. Nah, coba kalian lihat di PowerPoint yang Ibu buat. Kalian tahu nggak ini permainan apa? Olahraga apa? Tolak peluru, Bu. Ya, jadi ini adalah gambar orang bermain tolak peluru. Coba perhatikan gambarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi seluruh lapangan itu,
Nah, jadi bentuk Iya. aturan bermainnya seperti ini. Jadi A itu sebagai orang yang menolak peluru. Jadi kayak bentuk pizza gitu kan? Iya, Bu. Potongan Bu. pizza. Potongan pizza. Nah, jadi setelah diamati dalam bentuk lingkaran, ternyata bentuk lapangan tolak peluru itu seperti ini. Jadi ada hubungannya dengan lingkaran. Lingkaran. Jadi di sini tuh bisa dilihat kan, ada garis tengahnya, terus Santi sebentar ya, Santi mau masuk lagi. Oke, Bu. Nah, jadi ada garis batas untuk menolak pelurunya, daerah tolakannya seperti itu. Terus ada sudutnya 45 derajat. Iya, Bu. Ya, Santi bisa dengar suara Ibu? Santi nanti bisa dibaca ya materinya yang di PPT yang Ibu kirim ke grup. Setelah itu, nih ada nih pertanyaan. Dapatkah Anda menghitung berapa panjang busur yang dibentuk oleh sudut 45 derajat? Nah, kalau untuk menjawab soal tersebut, kita harus paham dulu dengan konsep lingkaran, sudut pusat, dan panjang busur serta hubungannya. Terus, ada yang tahu nggak pengertian dari, tadi kan kita udah tahu nih pengertian dari lingkaran. Coba dari gambar deh, ada yang tahu nggak sudut pusat itu apa, panjang busur itu apa, hubungannya nanti. Jadi, siapa yang tahu pengertian sudut pusat? Saya, Bu. Coba Susanti. Sudut pusat itu, Bu, menurut saya sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran itu, Bu. Aku hilang, Bu. Ya. Jadi sudut pusat itu merupakan sudut yang titik sudutnya itu merupakan pusat lingkaran dan kedua kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, setelah itu ada yang tahu busur lingkaran apa? Coba. Busur lingkaran itu ini, Bu, saya, Bu. Busur lingkaran itu bagian garis lengkungnya. Jadi dari A ke B itu busur lingkaran. Ya, benar ya. Kalau kita lihat dari gambar A ke B, tadi kalau sudut pusat kita lihat dari gambar yaitu alfa ini ya. Oh. Terus Iya. yang satu lagi juring. Ada yang tahu nggak juring apa? Coba Santi, unmute-kan dulu Santi. Nah, ya. Baiklah, coba Santi jawab. Juring pengertian juring apa? Juring itu, Bu, bidang datar pada lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan busur lingkaran. Ya, coba kita lihat ya pengertiannya. Nah, jadi juring merupakan bidang datar pada lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan busur lingkaran. Setelah itu, coba Santi tunjukin juring di gambar ini yang mana? Juring itu A, O, B. Ya, benar. Daerah yang diarsir ya. Itu merupakan juring. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya mengenai pengertian-pengertian yang ada dalam lingkaran. Setelah itu, nah jadi sudut pusat itu merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Pada gambar di atas, coba pada gambar di PPT, sudut AOB itu merupakan sudut pusat atau sudut pusat lingkaran. Nah, garis AB tadi merupakan busur AB dan daerah arsiran yang AOB merupakan juring. Nah, coba deh kalian lihat. Bentuk ini adalah bentuk virus Corona. Nah, jadi ini adalah bentuk virus COVID-19. Sama kan bentuknya seperti lingkaran. Ya, coba. Tidak, Bu. Hah? Dia nggak punya juring. Ya,
Jadi kita andai-andai nih. Andai-andai virus corona ini adalah lingkaran. Coba kalau kita hubungkan dengan gambar yang PPT Ibu tunjukkan, sudut pusatnya yang mana? Ini aja deh. Ini Ibu, pertanyaan. Ini pertanyaan untuk tugas kalian. Jadi nanti setelah kalian gambar, terus kalian ukur dan tentukan yang mana sudut pusat, yang mana busur lingkaran, yang mana juring. Setelah itu kalian kirim ke grup WA. Jadi nanti bisa Ibu koreksi Baik, apakah benar pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, ya Bu. jangan lupa ya mengerjakannya. Setelah itu kita masuk Bu. tentang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, dari gambar ini ada yang tahu nggak hubungannya apa? Dari gambar lah, karena kan ini sudah dikasih garis-garisnya kan, dan dikasih arsirannya. Maaf ya, agak berisik. Nah, coba ada yang tahu nggak hubungannya apa? Ada yang tahu? Masih bisa dengar suara Ibu? Si Bu. Nah, ada yang Bisa, tahu Bu. hubungannya apa? Dari gambar deh, dari garis-garis ini. Dari sudut pusatnya, dari panjang busurnya, luas juringnya. Ini Bu, Coba Sabrin. sudut AOB sama sudut COD itu sama. AOB dan COD itu sama. Ya, kita lihat Ya. ya. Ya, jadi besar sudut AOB yang seperti dijelaskan Sabrin itu sebanding dengan besar sudut COD. Setelah itu kita lihat panjang AB. Panjang AB ternyata sebanding dengan panjang CD. Benar? Nah, setelah itu luas juring OAB itu sebanding dengan luas juring OCD. Nah, jadi panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Nah, ini merupakan hubungan antara sudut pusat, luas juring, dan busur. Setelah itu, ini sekarang kita misalkan nih sudut COD tadi itu satu putaran penuh. Satu putaran penuh lingkaran itu kan 360 derajat. Maka keliling lingkarannya sama dengan 2πr dan luas lingkarannya sama dengan πr kuadrat. Dengan R itu sebagai Jari-jari. ya. Jadi kita substitusikan. Tadi kita udah tahu sudut COD-nya yaitu 360 derajat. Terus keliling lingkarannya yaitu 2πr. Luas lingkarannya πr kuadrat. Sehingga kita bisa dapat rumus panjang busurnya, luas juringnya, dan luas temberengnya. Jadi, kalau dari rumus panjang busurnya berapa? Jadi, panjang busur itu panjang AB. Coba, kalau dari persamaan ini. Ibu, ya. Sabrin mau jawab. Coba Sabrin jawab. Kalau misalnya dari gambar tadi berarti dia bukan pi, alfa per 360 dikali keliling lingkaran 2πr. Panjang AB. Jadi sudut AOB itu bisa jadi kita ganti atau bisa jadi alfa ya, karena itu merupakan sudut pusat. Nah, jadi rumusnya menjadi panjang busur yaitu alfa per 360 derajat dikali 2πr. Luas juring, kalau luas juringnya
alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran VR kuadrat. Ya, benar ya. Setelah itu luas tembereng, yaitu luas juring OAB dikurang luas juring segitiga AOB. Nah, jadi demikian diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring AB, dan luas tembereng AB melalui gambar yang sebelumnya. Nah, di sini ada soal. Jadi, di sini ada 5 soal. Jadi, yang dikerjakan di sini hanya 3 soal. Soal nomor 4 dan 5 itu jadikan tugas tambahan ya untuk tugas pertama kita tadi mengenai bentuk lingkaran dalam COVID-19. Nah, jadi setiap soal berarti kalian udah paham ya ini tentang hubungannya. Jadi, setiap soal Ibu kasih waktu 2 menit. Oke? Ya, Bu. Nah, jadi masih totalnya 6 menit ya untuk 3 soal. Nah, dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, kita lihat ya, gambar untuk nomor 1 dan 2 dan 3 itu mempunyai panjang jari-jarinya 28 cm. Besar sudut pusatnya 90 derajat. Pertanyaan nomor 1 mengenai panjang AB berapa, luas juringnya berapa, dan luas temberengnya berapa. Tadi gunakan rumus yang telah kita dapatkan dari persamaan tadi ya. Nah, bisa dengar suara Ibu tadi sedikit hilang jaringan Ibu, maaf ya. Ya, bisa, Bu. Oke, Ibu, saya mau jawab soal nomor 1. Iya, boleh. Ayo coba Sabrin jawab nomor 1. Jadi nomor 1 itu panjang, Ibu, soalnya mana? Sabar, Bu. Bentar ya. Oh iya. Bu share screen dulu, terus. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi kan panjang OA-nya itu 28 cm. Ya. 28 cm. Terus sudut AOB-nya itu 90 derajat. Jadi pertama panjang AB. Jadi panjang AB itu tadi alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Jadi 90 per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 28. Jadi dapatnya 44, Bu, 44 cm. Ya, Ibu, ya, sama nggak jawabannya? Santi sama Susanti. Sama, Bu. Ya, benar ya yang dijawab sama Sabrin. Coba yang nomor Bu, 2. Susan nomor 2. Siapa nomor 2? Ibu Anut lagi. Rah, mau yang mana kalian berdua? 2. Oke, Nomor 3, Bu. Santi, Susanti. Nomor dari pertanyaannya sama, soalnya sama. Pertanyaan kedua itu kan yang ditanya luas juring OAB. Nah, seperti yang kita tahu rumusnya itu kan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali PR kuadrat, Bu. Jadi kita masukkan. Tadi kan sudut AOB itu kan 90 derajat. Jadi 90 derajat dibagi 360 derajat. Terus dikalikan dengan Pi-nya 22 per 7 dikalikan dengan R-nya. Tapi dikuadratkan jadinya 28 cm kuadrat.
Jadi hasilnya itu luas juring OAB itu 616 cm kuadrat, Bu. Ya, Sabrin sama Santi jawabannya sama. Sebenar nggak yang Santi jawab? Iya, Bu. Sama hasilnya, 616 cm persegi. Benar ya, seperti yang dijelaskan sama Susanti. Siap. Coba Ya, Bu. terakhir nomor 3, Santi. Yang ditanya itu kan luas tembereng kan, Bu? Ya, Nah, kan di soal itu kan kita tahu bahwa sudut AOB itu sama dengan 90 derajat. Maka segitiga AOB adalah sisi 10 cm. Sehingga luas segitiga AOB sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, di situ alasnya kita tahu 28 cm dan tingginya 28 cm. Santi. Maaf Ibu potong, suaranya nggak jelas Santi. Coba lebih kuat lagi suaranya. Oke, Bu. Nah, Satu lagi ya, Bu. ya baru suaranya dengar. Kan tadi kita ketahui besar sudut AOB itu 90 derajat. Maka segitiga AOB kita cari itu adalah segitiga siku-siku yang mempunyai sisi 10 cm. Sehingga kita masukkan rumus segitiga AOB, yaitu setengah alas kali tinggi. Masukkan alasnya 28, kemudian tingginya juga 28. Kemudian dapat hasil luas segitiga AOB itu 390 cm persegi, 392 cm persegi. Habis itu untuk mencari luas tembereng kita masukkan rumusnya, luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Nah, habis itu luas tembereng kan tadi dapat 616 cm persegi, habis itu dikurang dengan luas segitiga AOB yaitu 392 cm persegi. Jadi dapat hasilnya 224 cm persegi. Iya, jadi benar ya yang dijelaskan sama Santi. Susanti dan Sabrin sama jawabannya. Sama, Bu. 200 juga, Bu. Nah, baik. Jadi soal nomor 4 dan 5 itu menjadi tugas kalian di rumah ya. Ya, Bu. Nah, jadi tidak perlu foto, nanti Ibu sudah kirimkan PPT-nya ke grup. Oke. Nah, ini soal nomor 5 juga. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu ada pantun untuk penutupnya. Buka puasa makan nasi dan ikan, makannya perlahan tidak boleh serakah. Pembelajaran hari ini menyenangkan, semoga ilmu yang didapat berkah. Amin. Jadi selamat berpuasa ya, bentar lagi kita buka. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.